Yang ketiga, batuan metamorf, yaitu batuan beku atau batuan sedimen yang tadi itu mengalami perubahan. Oke, di sini saya akan membahas tentang lapisan perairan, di mana kalian bisa lihat sendiri di lapisan perairan ini dibagi menjadi tiga, yaitu dalam hidrologi, perairan darat, dan lautan. Kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu dalam hidrologi atau siklus hidrologi. Proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Dari segi bahasa, hidrologi sebagai ilmu yang berasal dari bahasa Yunani. Namun secara harfiah, hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari hal terkait air. Lalu kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu perairan darat. Perairan darat adalah perairan yang ada di darat tentunya, terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu sungai, danau, rawa, dan lain-lain. Perairan ini banyak dibutuhkan oleh manusia karena airnya yang tawar, dan air yang ada di perairan darat ini bisa dikonsumsi oleh manusia. Lalu yang ketiga adalah lautan, di mana lautan adalah kumpulan air asin yang sangat luas yang memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya, serta memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Dibagi menjadi tiga bagian, yaitu permukaan, dalam, dan dasar lautan. Oke, saya menjelaskan tentang troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Yang pertama, apa itu troposfer? Troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi, dan dia juga ketinggiannya dari 0 sampai 12 km. Dan yang kedua itu stratosfer. Stratosfer itu adalah lapisan bersumber dingin yang diliputi dengan lapisan ozon. Terus mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan bertambahan ketinggian hingga lapisan keempat, yaitu atmosfer. Lapisan atmosfer bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah exosfer. Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet menyebabkan atomisasi. Dan yang terakhir, exosfer itu adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu, yaitu meteor. Selanjutnya ada gerak bumi. Dalam gerak bumi terdapat dua gerakan yang berbeda. Lantas apa saja yang dua gerakan tersebut? Yang pertama ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Dalam rotasi bumi sendiri selalu sama, yaitu dari barat ke timur. Yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari dengan arah yang berlawanan dari perputaran jarum. Selanjutnya ada bulan sebagai satelit bumi. Dan bulan sebagai bumi dibagi menjadi tiga, yaitu gerak bulan. Selain berputar pada porosnya, satu bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Yang kedua ada sistem penambalan bulan. Yang pertama ada solar atau matahari. Berdasarkan pada siklus bumi mengikuti matahari, mengitari matahari. Sistem matahari awalnya dipakai untuk siklus jangka pendek, siklus harian. Ketika matahari terbit dan tenggelam disebut siang, sedangkan waktu ketiadaan matahari disebut malam. Lalu hubungan keduanya disebut satu hari. Terus definisi sistem solar membagi satu tahun masuk dalam 360 posisi matahari di langit. Kenapa 365 hari? Karena setelah lompat tersebut matahari kembali ke posisi awalnya. Sistem penanggalan yang kita gunakan setiap hari yaitu kalender Masani, atau menerapkan sistem solar atau matahari untuk perhitungan. Yang kedua ada bulan atau bulan. Berbasis pada revolusi bulan mengelilingi matahari. Satu siklus bulan mengelilingi bumi dihitung sebagai satu bulan. Awalnya siklus ditandai dengan penampakan bulan, yaitu bulan terbit yaitu bulan sabit kecil yang dapat dilihat
visual. Terus kalender hijriah memakai sistem bulan untuk basis perhitungannya. Ada saatnya untuk bulan memiliki bulan sempurna atau purnama. Ada saatnya bulan tanpa bulan sabit dan adanya saatnya bulan tidak tampak sama sekali dari fenomena penampakan bulan mati, sabit, purnama, dan kembali ke bulan lagi ke bulan. Ketiga, dalam dunia solar matahari dan bulan. Gabungan antara sistem solar dan bulan. Konsepnya mereka tampak sebagai perubahan penampakan bulan sekaligus dikalibrasi atau disesuaikan dengan perubahan posisi matahari untuk melihat perubahan musim seperti sampai di dalam telepon dan Oke, lanjut yang ketiga ada gerhana bulan. Gerhana di sini tuh dibagi jadi dua ya. Yang pertama ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Di mana gerhana bulan adalah terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Lalu untuk gerhana matahari adalah terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan sebagai pengetahuan mengenai bumi dan antariksa. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Mungkin saya cukupkan sampai sini karena tidak ada yang bertanya. Semoga apa yang kita telah sampaikan di bumi dan antariksa ini bisa bermanfaat bagi guru-guru yang sedang menonton ini atau teman-teman yang sedang menonton video ini. Kemudian akan kami tutup. Wabillahi